Permintaan terakhir NS jadi sorotan, muncul fakta soal pernyataan ayah. Fakta mengejutkan di balik kematian bocah berinisial NS, 13, pengakuan ibu kandungnya sendiri terungkap. Ibu kandung NS ternyata menyimpan luka hati setelah 7 tahun tak bisa bertemu dengan anaknya lantaran dipersulit mantan suaminya. Belum sempat bertemu, NS dikabarkan sudah meninggal hingga ia tak bisa menemani di saat terakhirnya. Selama ini, sang ayah disebut-sebut melarang NS bertemu dengan ibu kandungnya. Tak hanya membatasi pertemuan, ia bahkan dikabarkan mengatakan kepada anak tersebut bahwa ibunya telah meninggal dunia. Padahal kenyataannya, ibu NS masih hidup. Pengakuan itu disampaikan langsung oleh ibu korban, Lisna. Ia membantah kabar yang menyebut dirinya telah tiada dan menegaskan bahwa dirinya justru tidak diberi akses untuk bertemu dengan sang anak. Lisna juga mengaku tidak mengetahui secara pasti bagaimana kronologi kematian putranya. Selama ini, NS tinggal bersama ayahnya. Sebelum meninggal dunia saya tidak tahu kronologinya seperti apa. Soalnya sama ayahnya, gak ikut sama saya, kata Lisna dikutip dari TV One, Senin, 23 Februari 2026. Sebagai seorang ibu, Lisna merasakan betul sulitnya menjalin komunikasi dengan anaknya sendiri. Ia mengungkapkan bahwa mantan suaminya, Anwar Satibi, tidak mengizinkan dirinya untuk bertemu dengan NS. Bahkan untuk sekadar berkomunikasi pun, ia mengaku mengalami banyak hambatan. Cerita ini pun menambah daftar fakta baru yang menyelimuti kasus kematian NS, sekaligus menghadirkan luka mendalam bagi seorang ibu yang merasa terpisah dari buah hatinya di saat-saat terakhir kehidupan sang anak. Susah kalau mau menghubungi anak, banyak dilarang sama ayahnya. Jadi emang susah komunikasi sama anak, tutur Lisna. Bahkan Lisna mengaku sudah tidak bisa bertemu dengan anaknya selama 7 tahun. Terakhir ketemu 7 tahun yang lalu, waktu bayi sama kita, sama ibu kandung saya, ucapnya. Sehingga Lisna pun tidak pernah tahu kalau anaknya selama ini pernah mengalami kekerasan dari ibu tirinya. Gak pernah dan gak tahu, cerita soal kekerasan, mau nelepon sama anak juga susah, kata dia lagi. Lisna juga menuturkan, kakaknya terakhir berkomunikasi dengan ayah korban sekitar 1 bulan yang lalu. Saat itu, kata dia, sang kakak hendak menjemput NS untuk bertemu dengan ibunya. Namun lagi-lagi dilarang oleh ayah kandungnya. Sebulan terakhir ibu saya sakit pengen ketemu sama anak saya, tapi gak boleh sama ayahnya, bahkan diumpetin, kata Lisna. Sang nenek, kata dia, sempat bertemu dengan NS saat tahlilan sang kakek. Saat itu NS sempat bercerita kepada neneknya kalau dirinya ingin tinggal bersama sang nenek. Dulu sempat nenek ketemu pas haul kakeknya. Dia banyak cerita. Dia pengen ikut sama Umi, sehari aja, kata Lisna. Namun lagi-lagi, kata dia, sang ayah tidak memberikan izin meski NS menangis. Tapi gak dibolehin sama ayahnya, sampai anak itu nangis kejer pengen ikut sama kita. Kata ayahnya, maaf gak akan dipertemukan lagi sama ibunya, ucapnya. Bahkan saya juga udah dianggap meninggal sama mantan suami juga, tambah Lisna. Lisna juga mengaku tidak pernah tahu kalau anaknya itu pernah dianiaya ibu tirinya setahun yang lalu. Sebab, ia tidak pernah diberitahu apapun oleh mantan suaminya. Katanya setahun lalu juga pernah ada penganiayaan. Bahkan saya gak tahu, kalau tahu saya itu saya mau ambil anak saya juga, ucapnya. Sementara itu kuasa hukum Lisna, Mira Widiawati menuturkan kalau sang ibu kandung baru dikabari oleh Anwar saat NS sudah diicu. Saat itu Anwar juga berbohong kepada Lisna soal alasan anaknya dibawa ke rumah sakit. Tak mengungkap soal penganiayaan ibu tiri, Anwar menyebut kalau anaknya mengalami sakit paru-paru. Ibu kandungnya ini diberitahu oleh ayahnya pada saat diicu, dengan beritanya bahwa Nizam itu sakit paru-paru, katanya. Lisna pun saat itu langsung berangkat ke rumah sakit namun tidak sempat bertemu dengan anaknya.